Jibril. Oke, kita kasih nih Jibril. Iya, Jibril, Muslim Bang. Halo Bang, halo. Waduh, bangun. Bang Jibril Muslim. Muslim. Gimana Bang? Sudah menyimak dari tadi Bang? Iya. Cuma begini memang Bang Gadis ya, saya minta tolong. Jangan kayak si Adab tadi ya. Kalau sudah mau gimana sampai diturunin, jangan gitu ya. Bukan, dia malah lumba-lumba baca huruf. Ya bukan, dia kan Lumba-lumba baca huruf. Udahlah, saya akuin lah kalau kalian baca lumba huruf Arab, kalian lebih jago udah. Kita di sini bukan lomba baca huruf Arab. Kita di sini mengkaji maknanya. Ini nih, saya kasih tunjuk nih, Oke, kita lanjutin tadi ya. Kita lanjutin mana itu apa? Mana itu? Bahasa apa mana itu? mana itu semacam makanan buah-buahan. Mana buah-buahan? Makanan itu bukan buah-buahan. Tadi katanya buah-buahan, sekarang makanan. Semacam. Oke, bahasa apa itu? Semacam gini, Bang Edis, itu buah apel. Buah apel itu apa? Bahasa apa? Enggak bisa gitu. Enggak, saya tanya, mana itu kosakata bahasa apa? Mana wasalwa? Apa istilah orang? Ya termasuk bahasa Arab itu. Ini kalau udah malingnya. Makanya saya bilang Bang, ketika kita mencuri sesuatu, gini Bang, perhatikan ya. Orang yang mencuri sesuatu, dia akan gelagapan ketika dia disuruh membuktikan asal-usulnya. Percaya nggak? Contoh. Enggak, sampai belum ngerti Bang Edis. Itu saya tanya Bang Jibril, kata mana itu bahasa apa? Apakah dia bahasa Perancis, apakah bahasa Arab, bahasa Inggris, atau bahasa apa? Coba tampilkan Arabnya ya, Bang. Baik. Tampilkan ya, tampilkan. Ya. Oke, ini. Ya kan? Al-Baqarah ayat 157. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Itu bahasa Arab. Min Sekarang saya tanya, kosakata mana itu bahasa apa? Mana ini kata mana itu? Bahasa Arab. Oke, apa akar katanya apa? Apa akar katanya? Apa akar katanya? Mana yamunno? Aduh. Enggak bisa bahasa Arab yang repot banget. Jiplaknya itu gini loh, jiplaknya saya kasih tahu. Gini. Tuhan memberikan kepada mereka bahasanya Tuhan itu roti. Ini bahasa dari Tuhan yang memberi. Saya akan memberi kamu makan roti. Oke? Ya. Nah, kemudian bagaimana datangnya roti itu? Tadi udah nyimak, udah saya bacain. Udah, bener. Saya bacain lagi nih. Aduh, berat kalau ngomong orang muslim nih teman-teman. Tapi jangan tiba-tiba dimatiin pasti. Itu saya enggak. Oke, Jibril ini. Aduh, kita harus balik lagi. Tadi gini. Jadi, pada waktu orang Israel keluar dari perkemahan, Ya. mereka melihat ada embun di rumput-rumputan itu. Mereka lihat ada embun, beku embun itu. Nah, embun itu bersisik, dikumpulin sama mereka, warnanya putih bersih. Ya kan? Ya. Nah, mereka nggak tahu itu apa. Makanya dalam bahasa Ibrani mereka bilang apa ini? Nah, kata apa ini bahasa Inggrisnya itu what is this, ya kan? Apa ini? Kalau orang Inggris ngomongnya what is this, ya kan? Tapi orang Ibrani ngomongnya mana? Apa ini? Katanya. Nah, sehingga roti itu dikasih nama apa ini karena mereka nggak tahu namanya. Nah, Allah bilang saya memberikan apa ini.
Allah lu bilang apa ini? Masa ya Allah lu mana kita nggak tahu? Mana datanya yang Jadi Allah ikut-ikutan sama orang Israel, dia nggak tahu apa itu. mana datanya yang Allah bilang apa ini mana? Oke, sekarang tanya apa mana itu? Apa mana itu? Sebenarnya itu apa sulit untuk menjelaskan sama orang yang tidak mengerti bahasa Arab gitu. Entar dulu jangan ketawa. Berarti Bilangnya nggak mampu orang muslim. apa itu mana? Itu sudah. Saya sudah jelaskan mulai tadi. Mana wasalwa itu semacam buah-buahan makanan. Katanya apa? Asal usulnya, fi'il madinya maksudnya apa dari apa gitu maksudnya. Mana yang mana itu? Mana yang mana? Gitu. Oh enggak ngerti dia. Nanti gini ngomong. Oke, baiklah ya. Kita lanjutin. Ini tidak selesai di situ. Enggak selesai di situ, teman-teman. Perhatikan. Kita lanjutkan ya ke ayat selanjutnya. Nih, kita bacakan. Nih, ke ayat 60-nya ya. Nih. Baik, saya bacakan. Perhatikan ya. Perhatikan. Nih. Di Al-Baqarah 61-nya ya. Al-Baqarah 61-nya. Nih, perhatikan. Apa dikatakan di sini? Perhatikan. Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang diturunkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikianlah itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas." Ini kalau orang-orang muslim yang awam seperti si Jibril ini nggak tahu ini masalahnya. Oke, kamu ngerti nggak di mana masalah ayat ini? Jelaskan ayo. Baik, pelan-pelan teman-teman ya. Kita tunjuk dulu kepada dia dari mana ayat ini dijiplak. Saya tunjukkan. Berasal dari manakah ayat ini dijiplak? Nih, saya tunjukin. Saya tunjukin sama kamu. Berasal dari bilangan pasal yang ke-11. Perhatikan. Pasal yang ke-11. Bilangan pasal yang ke-11. Oke, ini perhatikan. Perhatikan ya. Nih. Orang-orang bajingan, maksudnya ini orang-orang rakus ya kalau dalam terjemahan lainnya ya. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, "Siapakah yang akan memberikan kita makan daging?" Perhatikan, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak membayar apa-apa, kepada mentimun, kepada semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada satu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Perhatikan ya. Nih, ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari satu kaum menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu sehingga Engkau memberikan kepadaku tanggung jawab?" Nih, kita lompat ke ayat sini ya. Perhatikan ya. Jangan banyak-banyak, Adis. Ya, karena ini panjang. Orang Islam kan kalau baca yang panjang-panjang nggak mau. Karena kan psikologi simpel. Ya, nih, perhatikan.
Nah, saya tunjukkan ini. Lalu bertiuplah angin yang daripada Tuhan asalnya. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari seberang laut. Dan dihamburkannya di atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru. Dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu untuk mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-sedikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar di sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu masih ada di mulut mereka sebelum dikunyah, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Hazerot dan mereka tinggal di situ. Nih, saya jelaskan sebentar maksud ayat ini. Perhatikan ya. Nih, biar Anda paham latar belakangnya. Kalau Anda baca sebelum pasal sebelumnya, nanti kalian kan nggak sanggup memahami satu perikop ini. Jadi orang Israel, dengarkan dulu Jibril, dengarkan. Jadi orang Israel, mereka itu kan dahulu adalah bangsa yang diperbudak di Mesir. Sudah? Ya sudah. Nah, dulu waktu mereka budak di Mesir, mereka itu makan daging. Ada bawang merahnya, ada bawang itu, dan kata mereka tadi kan, ada segala macam buah-buahnya. Walaupun mereka budak, tapi mereka dikasih makan enak. Oke? Iya. Nah, ketika mereka dibawa oleh Musa pergi dari Mesir, mereka malah keadaannya makin berat, kacau. Cuman makan itu, roti putih itu, yang hambar itu kata mereka. Roti anu istilahnya. Roti mana kalau kata mereka, karena mereka menyebutnya mana. Nah, kalau kata saya roti anu, ya. Roti apa ini? Karena mereka nggak tahu anunya. Nah, dengar. Kemudian mereka mengeluh. Seperti yang saya bacakan tadi, kita teringat dengan bawang, daging yang kita makan di Mesir. Nah, lalu Tuhan memandang perbuatan itu sebagai perbuatan yang jahat karena mereka rakus. Akhirnya apa? Dengan perantaraan angin, maka angin itu membawa burung-burung puyuh yang berjumlah sangat besar. Karena mereka saking rakusnya mereka kumpulin itu. Berapa homer tadi itu? Itu sekitar hampir 1 ton itu mereka kumpulin per rumah tangga. Akhirnya apa? Akhirnya malah jadi busuk dan menimbulkan wabah. Jadi banyak orang Israel yang mati di situ. Ya. Nah, sekarang ayat itu diambil, ditiru sama Quranmu. Nah, nih, saya tunjukin gimana cara Quran nirunya. Perhatikan. Nih, saya tunjukin gimana cara Quranmu nirunya. Biar kamu tahu. Nah, nanti di mana masalahnya? Nih. Perhatikan. Ya. Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak sabar, tidak tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayur, kentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah, dan seterusnya." Perhatikan. Maka kata Musa, "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang baik?" Coba, di mana ini perkataan Musa ini, mengambil yang rendah sebagai pengganti yang baik? Nyambung. Coba, apakah dari mana jalan ceritanya Musa bisa mabuk kayak begini? Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang baik? Kenapa Musa kok bisa bilang begini? Terus? Ya jawab ini. Kenapa bisa ngomong begini? Kira apa sama saya Bang Idris? Baik. Kita lanjutkan, ya. Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Perhatikan, lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan. Coba. Lalu ditimpa kepada mereka nista dan kehinaan.
Gara-gara apa mereka ditimpa nista dan kehinaan? Ternyata gara-gara membunuh para nabi. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu karena mereka selalu mengingkari ayat Allah dan membunuh para nabi. Ini peristiwa di zaman Musa. Sebentar, ini peristiwa kan di zaman Musa. Musa itu nabi yang pertama. Sejak kapan mereka minta makanan? Paragraf di atas ini membahas makanan. Mereka minta makanan. Tapi paragraf di bawah mereka ditimpa bukan karena makanan yang diminta, tapi karena membunuh para nabi. Kalau ngomong-ngomong kayak gini nggak nyambung ya. Oke, sekarang kamu saya tanya, Jibril, jangan banyak-banyak. Mereka nggak nyambung. Mereka histori nggak ngerti, sejarah nggak ngerti, susunan nggak ngerti, cerita. Ini, saya tanya, Musa itu waktu Musa menjadi nabi di tengah-tengah orang Israel, ada nabi nggak sebelum Musa? Nabi Adam. Dah, tidur di bawah bang ya, tidur di bawah. Enggak sakit kepala saya ngomong sama kamu. Teman-teman udah tahu bagaimana kalau ngomong sama orang Islam. Susahnya setengah mati, susah setengah mati. Siapa nabi di tengah-tengah orang Israel? Nabi Adam. Jadi masihkah kalian mengirim pesan kepada saya, Bang, ganti tema? Enggak bisa. Ganti tema gimana? Oh, ngomong sama orang Islam kok ganti tema? Siapakah Nabi